Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Asih Wahyudi, dalam pelajaran kelas 9. Kali ini saya akan membahas tentang pidato persuasif. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Silahkan kalian ikuti dan jangan lupa siapkan juga alat tulis agar bisa mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan. Pidato adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, dalam kegiatan berpidato, biasanya sang pembawa pidato ingin menyampaikan pendapatnya atau orasinya. Oleh karena itu, orang yang sering berpidato disebut dengan istilah orator. Selanjutnya, saya akan memberikan tentang jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pidato informatif. Yang kedua, pidato rekreatif. Yang ketiga, pidato persuasif. Untuk pidato informatif, di sini sang orator bertujuan memberikan informasi atau petunjuk agar para pembaca atau pendengar melakukan sesuatu atau mengikuti sesuatu yang dijelaskan oleh sang orator. Yang kedua, pidato rekreatif. Dalam pidato rekreatif, sang orator biasanya menyelipkan hal-hal yang bersifat lucu sehingga menghibur para pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh sang orator biasanya dapat tercapai. Yang ketiga adalah pidato persuasif. Dalam pidato persuasif biasanya sang orator bertujuan mempengaruhi, membujuk, atau mengajak para pembaca atau pendengar untuk mengikuti atau melaksanakan apa yang dia sampaikan. Nah, itu 3 jenis pidato yang bisa saya sampaikan. Untuk kelas 9, materi yang dibahas hanyalah pidato persuasif. Oleh karena itu, saya akan memfokuskan pada pidato persuasif. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pidato persuasif itu sebenarnya pidato yang ingin membujuk, mempengaruhi para pendengar atau pembaca agar mau melakukan apa yang sudah disampaikan oleh orator atau pembawa pidato. Namun demikian, sang orator harus mempertanggungjawabkan isi pidato persuasif yang masuk akal atau masuk nalar, sesuai logika, sesuai fakta, dan sesuai data. Oleh karena itu, meskipun bersifat membujuk atau mempengaruhi atau ingin supaya pendengar atau pembaca mengikuti kemauannya, tetap yang disampaikan itu tidak asal. Karena tadi seperti yang saya sebutkan harus bersifat masuk akal atau nalar, sesuai logika, berdasarkan fakta dan data. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan pidato persuasif adalah mempengaruhi, membujuk, atau menasehati para pembaca dan pendengar, maka sang orator harus mampu menyampaikan ide atau gagasan yang masuk akal. Contoh, mempengaruhi dalam hal kebaikan seperti mencintai negara Republik Indonesia, menjaga prokes, yaitu tetap melaksanakan 5M sesuai anjuran pemerintah. Apa itu M yang pertama? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi. Karena sekarang kita sedang zamannya ada corona, maka yang perlu kita sampaikan haruslah yang bersifat atau berhubungan dengan anjuran pemerintah. Contohnya tadi 5M. Semoga kalian masih tetap semangat ya. Nah, saya lanjutkan dengan beberapa metode pidato.
Metode pidato dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah metode naskah. Metode naskah adalah metode yang dipergunakan oleh sang orator dengan cara membaca naskah. Dan ini biasanya dilakukan untuk hal-hal yang bersifat resmi. Contoh pidato kenegaraan, pidato 17 Agustus, di mana sang pembaca pidato atau sang pembawa pidato harus membaca naskah sehingga ketika dia berpidato tidak melenceng dari apa yang ingin disampaikan dalam berpidato. Yang kedua, pidato serta-merta atau pidato impromptu. Nah, pidato ini adalah pidato yang dilakukan tanpa persiapan terlebih dahulu. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam berpidato. Yang ketiga adalah pidato menghafal. Pidato menghafal berarti sebelum berpidato, sang orator melakukan persiapan dengan cara menghafal isi pidato terlebih dahulu. Nah, yang keempat adalah pidato ekstemporan. Dalam pidato ekstemporan biasanya sang orator atau sang pembawa pidato mempersiapkan catatan-catatan kecil untuk disampaikan saat pidato, sehingga isi pidato tetap tidak keluar dari jalur yang ingin disampaikan, tapi dia tidak melakukan persiapan secara matang atau menulis secara detail karena sang orator hanya mempersiapkan catatan-catatan kecil. Nah, jadi itulah untuk metode pidato. Ada 4. Yang pertama metode naskah, yang kedua metode impromptu atau serta-merta, yang ketiga metode menghafal, dan yang keempat adalah metode ekstemporan. Selanjutnya adalah fungsi pidato persuasif. Yang pertama adalah menjaga komunikasi antara atasan dengan anak buahnya atau karyawannya. Kemudian yang kedua, menjaga komunikasi antar sesama dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, menjaga atau menciptakan suasana yang kondusif. Karena ketika berpidato secara persuasif, yang berbicara atau oratornya hanya satu orang. Nah, itu fungsi pidato persuasif. Anak-anak, untuk kali ini materi kelas 9 Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar. Untuk materi pidato akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silahkan kalian isi tugas yang saya berikan dan tolong jangan asal. Karena kalau kalian menyimak materi yang saya sampaikan secara baik, insya Allah nilainya akan bagus. Dan ini bermanfaat untuk menjaga kalian bahwa kalian adalah seorang pelajar yang tetap harus belajar dan berdoa. Itu bisa kalian lakukan dengan cara menyimak secara baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.